sekitar 10 menit, saya 10 menit ada jika 10 menit ya. Jadi nanti kalau materinya sama pokok sama memang materinya kita sama melakukan pembelajaran nanti. Saya mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Bagus Tiadi asal Mojokerto. Nah, kita bercanda aja Bapak Ibu, santai saja kita. Alhamdulillah hari ini panjenengan semuanya bisa hadir ke sini, bisa datang ke sini, bisa merasakan panas Bapak Ibu. Bisa ada yang merasakan dingin juga, bisa berjalan ke sini, itu berarti kita masih diberi nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari itu kita patut syukuri sehingga pada siang hari ini kita bisa melakukan kegiatan yang begitu padat. Selama pelatihan kemarin Bapak Ibu kurang lebih dimulai bulan September ya kita pada bulan itu sebenarnya kita guru PJOK itu dididik bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, menyenangkan dan bermakna bagi anak didik kita. Nah, salah satunya apa? Salah satunya ini yang saya ambil yaitu dengan pendekatan model sport education. Apa itu sport education? Jadi di mana nanti peserta didik itu diberi perannya masing-masing waktu pembelajaran PJOK. Jadi namanya sport education model. Jadi ada seperti sistem kompetisi, tapi di mana peserta didik itu ada yang berperan sebagai atletnya, ada yang sebagai wasitnya, ada yang berperan sebagai pengatur pertandingannya dan yang lainnya. Nah, di situ harapannya para peserta didik diberi pengalaman yang bermakna. Oke, next Pak Darwi. Nah, yang melatar belakangi saya mengambil ini kenapa? Karena menurut saya pentingnya menciptakan pengalaman pembelajaran jasmani yang lebih berkesan, berkelanjutan dan mendorong partisipasi aktif seluruh siswa. Dalam model ini pembelajaran olahraga tidak hanya berfokus pada penugasan keterampilan teknis, tapi juga pada pengembangan keterampilan sosial, kepemimpinan kerja, sama dan sikap sportif yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi peserta didik tidak hanya sebagai pelaku melakukan kegiatan olahraga, tapi di mana mereka bisa menjadi wasit. Nah, itu di mana sikap kepemimpinannya. Kemudian bagaimana menjadi supporter yang baik dalam pembelajaran PJOK. Itu berarti bisa di keterampilan sosial dan sikap sportifnya. Bagaimana jadi supporter yang baik. Sekarang jangan tahu sendiri supporter kita gimana kalau di stadion. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Tujuan program ini yang saya kembangkan yang pertama adalah membangun rasa percaya diri. Percaya dirinya peserta didik tentunya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan keterampilan sosial dan sikap sportif. Yang ketiga adalah meningkatkan partisipasi aktif peserta didik. Itu jadi tujuan dari program. Oke. Sekarang capaian. Nah, kalau capaian apa yang diharapkan dari saya untuk dalam melakukan praktek SEM tadi, sport education model itu yang pertama adalah penguasaan keterampilan olahraga karena berhubungan dengan PJOK ya, pastinya penguasaan keterampilan olahraga. Yang kedua, perkembangan keterampilan sosial Bapak Ibu. Yang ketiga, peningkatan percaya diri dan kemandirian dan penerapan nilai fair play. Jadi itu ya. Jadi olahraga tidak hanya olahraga gitu, tapi yang paling penting itu di sininya. Bagaimana perkembangan keterampilan sosial, bagaimana bekerja sama, bagaimana berkomunikasi. Karena nanti kalau anak-anak didik sebenarnya itu bukan di sini yang kita terjunnya, tapi terjunnya adalah di lingkungan masyarakatnya nanti. Contoh seperti sebenarnya rambut panjang, terus apa itu upacara pakai topi lengkap itu apakah ada hubungannya dengan prestasi anak-anak? Sebenarnya kan tidak ada. Walaupun rambutnya panjang pendek kan sebenarnya nggak ada. Tapi aturan itu kenapa harus ditegakkan? Itu nantinya efeknya adalah ke masyarakat, kedisiplinan. Kalau nanti di masyarakat kita hidup harus mengikuti sesuai dengan aturan yang ada di masyarakat. Makanya itu bukan karena harus rambutnya pendek panjang itu bikin berpengaruh terhadap prestasinya anak. Harus sepatunya sepatu hitam, baju dimasukkan, itu kan sebenarnya tidak ada pengaruhnya dengan prestasi akademiknya anak-anak, tapi bagaimana nanti anak-anak dilatih. Nah, ini di keterampilan sosialnya, di kepercayaan dirinya dan kemandiriannya. Itu salah satunya bisa di SEM ini juga. Lanjut Pak Darwi.
mitra dalam KBS. KBS itu bukan kebun binatang Surabaya gitu. Jadi KBS itu adalah komunitas belajar sekolah, kombel kita, kombel bermutu itu. Itu sebagai PJ penanggung jawabnya adalah Ibu Kepala SDN Kebonsari 1, Bu Sri Yuniati. Kemudian ketuanya saya sendiri, sekretarisnya saya pilih Pak Darwin karena kemana-mana beliau yang ikut saya. Kalau saya Pak Prabowo, ini mayor tedinya. Kalau Pak Darwin, Pak Prabowo, saya mayor tedinya. Kemudian bendaharanya Bu Siti Rahmat karena berhubungan dengan keuangan. Kemudian peran peserta didik, di mana ini nanti perannya peserta didik itu tadi yang sudah saya sampaikan, ada tim pemandu festival, tim acara, logistik, dokumentasi kesehatan, tim promosi, atletnya dan yang lain-lainnya. Jadi itu. Kemudian peran guru ya sebagai fasilitator, gitu. Kemudian yang mungkin nanti rancangan saya yang mau melakukan sel itu adalah kelas 6, kemudian bisa dilakukan oleh kelas 6 dan kelas 5 juga untuk pesertanya. Lanjut. Struktur kegiatannya ini mungkin saya mulai dari pengelolaan musim, mungkin mulai dari 18 sampai rencana, kan baru rencana ya, 18 sampai 21 November, kemudian penyiapan festivalnya 22 sampai 28 November, puncaknya itu di 19 Desember, evaluasi refleksi 23 Desember. Ini saya kenapa kemarin saya punya angan-angan loh Ibu, karena ini kan nanti seperti ada kompetisi sebenarnya lah. Saya tadi punya angan-angan apa itu P5-nya, saya mau tanya ke panjenengan semuanya. Kan ini kan namanya kolaborasi ya di komunitas belajar sekolah lain, ada kolaborasi. Saya mau itu tetap diadakan, tapi barengan dengan perayaan P5. Di mana nanti, nanti perayaan P5 di panjenengan itu kan ada tema kewirausahaan. Lah harapannya saya dengan mengadakan ini kan ada aktivitas di lapangan. Kemudian kewirausahaan kan anak-anak bisa menawarkan produknya ya. Kemarin kan seperti kelas 3 itu kan membuat es cincau atau apa dan lain-lain. Di situ kan nanti bisa ada interaksi juga, bisa melariskan produknya dari karyanya P5 itu. Jadi P5-nya itu tidak hanya sekedar nanti perayaan P5, tapi ada perayaan P5 tapi juga ada gabungan dari kegiatan saya dan Pak Darwin nah istilahnya. Jadi nanti saya kembangkan nanti bisa dilarisi jadi benar-benar kalau yang P5 kewirausahaan, jadi kewirausahaan ada jual beli, ada laba, ada untung, itu harapannya. Oke, berikutnya next Pak Darwin. Oke, kapasitas yang dimiliki sekolah ini maksudnya apa? Aset kita yang dimiliki sekolah kita. Yang pertama itulah dari SDM, sumber daya manusia. Yang pertama kita punya kepala sekolah yang luar biasa, selalu mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Yang penting tujuannya adalah untuk membangun sekolah kita, gitu ya, seperti itu ya. Kemudian ada guru yang luar biasa ya. Seperti ini kita bisa kombel bareng. Jadi kan ada semuanya kesini sudah luar biasa. Kemudian kita sering kerjasama dalam kegiatan juga dilakukan cara bersama-sama. Kemudian ada pembina ekskul, peserta didik juga yang melimpah ruah di atas 500.000. Kemudian ada orang tua dan wali murid yang sangat mendukung juga. Kemudian dari aspek finansial kita punya sokongan dana yang luar biasa dari Posnas dan Posda. Belum nanti bisa ditambah sponsorship seperti kegiatan Hari Pahlawan kemarin ya Pak Kada ya. Ada sponsorship pembuatan banner itu ya. Dari dosa. Makanya gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian fisik kita tahu sendiri Bapak Ibu, sekolah kita memiliki lapangan yang sangat luar biasa, lebarnya cukup memenuhi untuk kegiatan. Bahkan kalau di sini kurang, di belakang masih ada. Sampai saya nggak pernah pakai belakang karena menurut saya di sini sudah cukup luar biasa. Kemudian peralatan juga, alhamdulillah, terima kasih Ibu sama Bu Bendahara. Kita tidak pernah kekur, saya minta alat gitu langsung nyo, tak kasih uang beli gitu. Jadi alhamdulillah alatnya lengkap. Kemudian di aspek aset politik, nah itu ada kemarin apa aset politik, yaitu kebijakan itu tadi, kebijakan dari komite sekolah atau kebijakan kepala sekolah, yaitu tadi kebijakan ibu kepala sekolah selama kegiatan itu mendukung untuk berkembangnya SDN Kebonsari lebih maju, jadi beliau selalu mendukung. Menurut saya kapasitas atau aset yang dimiliki sekolah kita. Oke, next lanjut. Berikutnya adalah kemungkinan, tantangan dan solusi ya. Ini saya memilah sendiri kira-kira apa tantangannya. Kalau menurut saya tantangannya mungkin
karena ini kan baru, sport education model itu baru, mungkin kurangnya pemahaman siswa terhadap perannya yang beragam, yang peran sebagai pelatih, wasit, atlet dan lain-lainnya tadi. Kemudian kendala fasilitas atau sumber daya pendukung yang lainnya, mungkin kan pasti ada yang kurang. Solusinya apa? Ada masalah, ada solusi. Jadi saya menerapkan solusinya, kemudian memberikan pelatihan atau orientasi singkat terhadap peran-peran yang ada seperti pemain, wasit, pelatih di awal kegiatan. Kemudian menciptakan penggunaan fasilitas yang ada. Jadi fasilitas yang ada di sekolah kita optimalkan seperti itu. Next Pak Darwin. Terima kasih sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas dukungannya. Mari kita mulai kegiatan dengan bahagia, itu pesan terakhir saya. Terima kasih. Demikianlah desiminasi saya selama pelatihan PKG ini sudah memasuki tahap akhir. Kurang lebihnya nanti kalau memang ada saran dari Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman, kami siap menerima saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.